Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara-acara Pancasila bersama saya Pak Saparman. Nah, ini bulan November. Beberapa gereja mungkin sudah menyiapkan panitia Natal. Jadi mari kita berhenti sejenak dari kitab Yohanes. Kita merenungkan ayat-ayat mengenai kelahiran Tuhan Yesus atau kedatangan Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita ambil dari Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada dan oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu Saudara kalian yang dikasih Tuhan, jadi zaman dahulu itu Allah berbicara kepada manusia dan khususnya dalam firman yang tertulis itu kepada bangsa Israel. Dulu aku sudah berkali-kali berbicara kepada nenek moyang kita dulu zaman dahulu. Berkali-kali melalui nabi-nabi. Tapi bukan saja nabi-nabi ya, itu dikatakan berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Dengan perantara nabi-nabi memang, tapi juga dengan berbagai cara itu artinya tentu saja macam-macam caranya. Ada penglihatan, ada bicara lewat mimpi, ada berbicara lewat peristiwa alam, seperti itu. Dan memang bisa juga kita mendengar atau memaknai peristiwa alam sebagai firman Allah. Tapi secara khusus langsung itu lewat nabi-nabi. Nabinya banyak juga. Nabi, 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 nabi. Seperti itu. Tapi itu dulu. Nah, ayat 2 mengatakan pada zaman akhir ini, jadi ini kitab Ibrani ditulis untuk orang Yahudi yang mengenal hanya dua zaman ya. Zaman sekarang ini disebut mulai zaman lahir Yesus, selepasnya disebut zaman akhir. Jadi sekarang ini tidak melalui nabi-nabi, tidak melalui mimpi atau penglihatan, tapi melalui Yesus Kristus. Tentu saja masih bisa juga ya, mimpi, kemudian penglihatan, kemudian mungkin suatu peristiwa. Bisa saja seperti itu, tetapi harus dites. Itu yang terakhir itu adalah perencanaan Yesus Kristus yang telah ditetapkan sebagai hak yang menerima segala yang ada. Jadi sudah di tangan Yesus Kristus. Bahkan Yesus Kristus anak itu ikut ambil bagian dalam menciptakan alam semesta ini menurut ayat 2 ini. Jadi dia sang pencipta juga menciptakan alam dan semesta ini. Semesta ini. Maksud saya begini, bahwa mungkin ada mimpi, mungkin ada peristiwa, mungkin lewat omongan seseorang, seperti nubuatan misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu bisa saja terjadi, tetapi harus
dicocokkan. Apakah itu cocok dengan Yesus yang tertulis dalam kitab? Jadi kalau ada nubuat, ada mimpi, coba dicocokkan dengan firman Allah. Apakah benar atau tidak? Itu maksudnya. Jadi perantaraan perantaraan anaknya itu perantaraan Yesus Kristus yang sudah tertulis dalam firman. Jadi langsung sekarang Allah berfirman lewat firman-Nya kitab suci kepada kita. Sebenarnya lewat Yesus Kristus yang ada sekarang ini yang ada di dalam kitab suci. Kitab suci itu Yesus bicara kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara bicara kepada anak itu lewat firman, lewat menanggapi firman-Nya. Satu lalu Tuhan lewat Yesus Kristus yang tertulis dalam firman. Jadi inilah nyatanya. Jadi Allah berfirman lewat Yesus. Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa menanggapi dengan mempercayai Yesus Kristus yang sekarang sudah ditulis dalam firman. Mari kita berhubungan atau mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan lewat anaknya yang tertulis dalam firman. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Dr. Firman lewat anakmu Yesus Kristus, bukan dengan yang lain yang tertulis di dalam firman-Mu, sehingga kami bisa mendengar, mengerti melalui firman, dan kami bisa menanggapi dengan menerapkan firman itu. Hari ini biarlah kami sadar sesadar-sadarnya bahwa hanya lewat firman-Mu itu kami bisa berhubungan dengan Kamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.